Selamat datang di channel saya tentang hukum. Jika Anda ingin mengetahui bagaimana, seperti apa hukum itu, maka Anda berada di channel yang tepat. Saat ini kita akan melihat pembagian hukum. Berdasarkan kriteria hukum dapat dibedakan sebagai berikut. Menurut sumbernya, hukum dapat dibedakan. Yang pertama, sumber hukum formal terdiri dari peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, hukum adat, traktat, jurisprudens, doktrin, atau ajaran ahli hukum. Yang kedua, sumber hukum material terdiri dari filosofis, sosiologis, dan historis. Menurut bentuknya dapat dibedakan. Yang pertama, hukum tertulis, yaitu hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang dalam keyakinan masyarakat dan diikuti serta ditaati oleh masyarakat, termasuk dalam hukum kebiasaan dan atau hukum adat. Menurut sifatnya dapat dibedakan. Yang pertama, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang wajib untuk dilaksanakan dan tidak bisa dikesampingkan. Misalnya, mengenai larangan-larangan dengan sanksi hukuman, di mana bila dilakukan pelanggarannya, maka yang melanggar akan dikenakan sanksi. Yang kedua, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang hanya berupa keharusan saja. Misalnya, tentang persyaratan untuk menjadi anggota DPR. Apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur, maka tidak diperkenankan untuk menjadi anggota DPR. Menurut isinya dapat dibedakan. Yang pertama, hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum dan hubungan seseorang dengan negara. Contoh, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan sebagainya. Yang kedua, hukum privat. Hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau dengan kata lain dapat disebut sebagai hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan orang yang lainnya. Contoh, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Menurut tempat berlakunya dapat dibedakan. Yang pertama, hukum nasional, hukum yang berlaku dalam suatu negara. Kemudian hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan negara yang lainnya, organisasi internasional yang pada dasarnya tentang pengaturan bagaimana negara dan organisasi internasional berada dalam masyarakat dunia. Yang ketiga, hukum agama adalah hukum yang berlaku bagi penganut agama yang bersangkutan. Misalnya, hukum Islam berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam. Menurut waktu berlakunya dapat dibedakan. Yang pertama, ius constitutum adalah hukum yang berlaku pada masa tertentu dan wilayah tertentu. Ius constituendum, hukum yang diharapkan akan berlaku atau dengan kata lain sebagai hukum yang dicita-citakan. Hukum alam atau hukum kodrat, yaitu hukum yang tidak mengenal subjek, tempat, dan waktu, serta bersifat abadi dalam arti berlaku bagi siapa saja, di tempat mana saja, dan dalam waktu kapan saja. Menurut cara mempertahankan, hukum dapat dibedakan. Yang pertama, hukum material adalah hukum yang dilihat pada isinya, substansinya. Isi dari hukum material adalah tentang pengaturan bagaimana perbuatan yang seharusnya, perbuatan apa yang dilarang, bagaimana hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara, bagaimana hubungan seseorang dengan orang lainnya, dan sebagainya. Contohnya KUHP, kemudian KUH Perdata, kemudian ada Undang-Undang Pokok Agraria, dan sebagainya.
Yang kedua, hukum formal. Hukum formal adalah hukum yang mengatur bagaimana cara atau proses hukum material itu dilaksanakan. Hukum formal ini disebut juga sebagai hukum acara. Contoh, hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.